Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang juga dicoba dengan penyakit, semoga diberi cepat kesembuhan. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Biridillah bisyafati Rasulillah bibarakatillahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk presensi nanti presensi di grup WA grup Bapak nanti mengirim link nanti presensinya dalam bentuk Google Form, silakan bisa diklik di WA grup. Oke, setelah selesai menyimak video Bapak ini silakan segera buka WA grup untuk presensi dan juga Bapak akan menjelaskan mengenai materi yang Bapak sampaikan. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini mengenai teks editorial, mungkin untuk pertemuan yang kemarin yang belum paham nanti bisa chat di grup, Bapak akan menjelaskan kembalinya. Oke, untuk pertemuan kali ini mengenai teks editorial, Bapak akan share screen. Bentar. Oke. Ini sudah muncul. Baik. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai teks editorial. Di Indonesia, bahkan dunia ini, setiap harinya selalu ada persoalan. Betul atau apa? Betul. Pasti ada persoalan. Bisa jadi persoalan tersebut menjadi persoalan yang fenomenal dan menimbulkan kontroversi. Jadi, kontroversi yaitu sebuah masalah menimbulkan perdebatan antara individu maupun individu lain maupun kelompok. Jadi, bisa jadi masalah kecil itu sering diperdebatkan dan bertimbul menjadi masalah yang besar. Biasanya itu disebabkan oleh perdebatan antara individu maupun perdebatan antara kelompok. Begitu. Selanjutnya, jika kalian membaca media massa, di media massa itu pasti menyiapkan kolom untuk teks editorial. Biasanya itu membahas tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Terus teks editorial ini kita dituntut untuk berpikir dari masalah itu. Selanjutnya, gimana sikap kita dan bagaimana sikap dari si penulis atau redaktur dari suatu media massa itu. Oke, kita lanjutkan. Teks editorial yaitu sering disebut juga dengan tajuk rencana. Artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sering menjadi pembicaraan ketika surat kabar tersebut diterbitkan. Itu mengenai pengertian teks editorial. Oke, next selanjutnya yaitu poin penting dalam teks editorial. Yang pertama yaitu ada aktual, yaitu menanggapi berita atau peristiwa terkini, fenomena, dan kontroversi. Atau kata lainnya begini, aktual yaitu sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi.
Biasanya itu pembicaraan yang fenomenal dan penuh dengan kontroversi. Begitu. Selanjutnya analisis subjektif, yaitu analisis berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya dikuatkan dengan rangkaian argumentasi. Jadi poin penting dalam teks editorial yaitu ada analisis subjek, yaitu berisi berita berdasarkan dengan fakta dan data yang valid. Selanjutnya yang poin penting dalam teks editorial yang terakhir yaitu sikap redaktur, yaitu editorial menunjukkan sikap dan keperpihakan redaktur terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Begitu. Lanjut ke struktur teks editorial. Yang pertama yaitu tesis, pendahuluan atau penyampaian isu. Jadi, kata lain tesis yaitu topik yang kamu bahas. Oke, selanjutnya yaitu ada argumentasi atau pemaparan opini dan data penunjang. Kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kamu tentang permasalahan yang akan kamu kemukakan. Jangan lupa sertakan fakta pendukung supaya argumentasimu masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Jadi argumentasi yaitu pemaparan berupa opini dan data penunjang supaya argumentasinya itu bisa masuk akal dan dapat diterima oleh si pembaca. Oke, selanjutnya yaitu ada penegasan ulang, yaitu berisi mengenai simpulan atau rekomendasi atau saran. Kata lain penegasan ulang yaitu gagasan kembali pendapat yang telah kamu kemukakan agar pembaca semakin yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Itu mengenai struktur dari teks editorial, yaitu ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, lanjut yaitu contoh dari teks editorial. Di sini Bapak sudah memberikan contoh yang Bapak kutip langsung di dalam Republika Koit yang diupload pada hari Jumat 25 September 2020 pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Redaksi yaitu Karta Raharja Ucu. Baik, sebelum Bapak menganalisis mengenai struktur editorial, Bapak akan membacakan. Desakan penundaan pemilihan kepala daerah terus menguat. Setelah Ahmad kemarin, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyatakan sikapnya, menghimbau pemerintah menunda pilkada. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga menghimbau hal serupa, menunda pilkada akhir tahun ini sampai kondisi lebih memungkinkan. Sudah 2 ormas Islam besar di negara ini bersikap tegas. Mengapa pemerintah seolah menutup telinga? Apakah kurang jelas? Situasi penggebuk virus COVID-19 ini di mata pemerintah, kondisi menyebar virus belum juga bisa diatasi. Beberapa hari lalu, di Indonesia mencetak rekor harian kasus tertinggi, lebih dari 4.100 kasus per hari. Kasus harian COVID dari berbagai daerah terus meningkat. Secara nasional, tidak ada tanda-tanda penurunan tren kasus harian. Dengan laju kasus harian yang amat cepat, sebenarnya cukup bisa diprediksi apa yang akan terjadi pada Desember nanti saat pilkada. September, angka kasus harian mencapai 4.000 kasus secara rata. Dalam situasi penggebuk seperti ini,
Dengan tren khusus yang terus meningkat, sudah semestinya pemerintah memastikan UU kriteria kesehatan sebagai acuan utama, bukan undang-undang politik. Lalu bagaimana solusinya? Sudah di depan mata. Kalau pemerintah berpikir jernih dan mengedepankan kesehatan publik, opsi penundaan pilkada harus diambil. Jalan tengah mungkin seperti yang dianjurkan sejumlah pihak, meski tidak dianjurkan kelompok kesehatan, yakni penyelenggaraan pilkada secara terbatas di daerah yang masuk zona hijau. Masalahnya, opsi ini pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi klaster COVID pilkada di berbagai daerah. Bukan karena soal kampanye adalah hal yang bisa diatur lebih lanjut, melainkan ketika publik memilih. Dengan argumen-argumen di atas, jelas sudah seharusnya apa yang mesti pemerintah lakukan. Kita juga perlu mengunggah para kandidat calon kepala daerah yang mudah bisa terkena, dan para menteri bagaimana dengan rakyat akar rumput yang mereka jadikan lumbung suara. Ironis tentu, karena dalam kampanye nanti, bila tetap dilakukan, para kandidat akan saling mengaku paling mengerti dan memahami rakyat. Namun para kandidat inilah yang mengirim rakyat pemilih mereka berhadapan paling depan dengan COVID-19. Oke, Bapak sudah memberikan contoh ini, tajuk pilkada lanjut, bersiaplah hadapi yang terburuk. Silakan nanti dianalisis di WA grup. Bapak akan mengirimkan mengenai teks bacaan ini, nanti dianalisis mengenai struktur editorial, yaitu berisi mengenai tesis, argumentasinya di mana, dan juga penegasannya di mana. Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai tesis. Tesisnya ada di paragraf kedua. Di paragraf ke-1 dan kedua ini merupakan tesis. Kenapa kok bisa disebut tesis? Karena menyampaikan isu, yaitu pemerintah tidak mengindahkan desakan ormas untuk menunda pilkada. Oke, next selanjutnya yaitu struktur editorial, yaitu mengenai argumentasi. Untuk argumentasinya ini ada beberapa. Yang pertama, argumentasi yang pertama. Oke, argumen kenapa kok di paragraf ke-3 dan ke-4 ini disebut argumentasi? Karena sudah jelas kasus COVID selalu mengalami kenaikan. Ini salah satu argumentasi. Oke, next selanjutnya yaitu argumentasi yang kedua, yaitu di paragraf ke-5. Kenapa kok bisa di paragraf ke-5? Ya, di paragraf ini sudah dijelaskan, seharusnya pemerintah mengutamakan UU karantina kesehatan. Ini sudah jelas, ini merupakan sebuah argumentasi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya argumentasi yang ketiga, yaitu di alinea atau di paragraf ke-6. Kenapa kok bisa masih disebut argumentasi 3 di paragraf yang ke-6, yaitu pilkada sudah dijelaskan di paragraf tersebut, berisi pilkada harus ditunda atau dilakukan secara terbatas di zona yang hijau. Gitu. Selanjutnya yaitu mengenai argumentasi yang keempat, yaitu ada di paragraf ke-7.
Kenapa kok ada di paragraf yang ke-7? Di sini sudah dijelaskan juga mengenai argumennya, yaitu pilkada dapat memunculkan klaster baru. Ini opsi itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi klaster. Itu merupakan argumentasi. Dan yang terakhir mengenai penegasan ulang, yaitu biasanya berisi di paragraf terakhir. Yaitu ada di paragraf ke-8 dan juga paragraf terakhir. Yaitu berisi mengenai simpulan pilkada harus ditunda karena dapat menyebabkan, bukan menyebabkan ya, karena dapat membahayakan masyarakat. Jadi gini ya, untuk menganalisis struktur editorial mengenai tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, biasanya itu tesis berada di atas paragraf. Selanjutnya argumentasi itu biasanya itu kebanyakan itu berada di tengah-tengah paragraf, entah di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai penegasan ulang itu wajib di paragraf yang terakhir. Di situ penjelasan mengenai penegasan ulang atau berisi berupa simpulan. Oke, selanjutnya terima kasih. Mungkin itu mengenai materi teks editorial, ini part yang pertama ya. Ada lanjutan part yang kedua. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk ada siswa yang belum paham atau kurang jelas, nanti bisa bertanya melalui WA Group. Ini Bapak jelaskan mengenai materi di video beberapa menit, nanti Bapak jelaskan lagi di WA Group. Ya, silakan, itu ada kesempatan bisa bertanya dan juga bisa menjawab, mungkin barangkali Bapak memberi pertanyaan begitu. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan terus, patuhi protokol kesehatan, patuhi juga anjuran dari pemerintah, dan bila keluar dari rumah wajib memakai, bukan membawa, wajib memakai masker ya. Oke, dan yang terakhir, salam sungkem untuk kedua orang tua. Semoga diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan di WA Group ya. Nanti Bapak jelaskan sedikit atau Bapak jelaskan ulang. Silakan nanti yang belum paham mengenai materi yang Bapak sampaikan di video bisa bertanya di WA Group